Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Arini Pratiwi, peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2022, Kementerian Agama Satuan Kerja IAIN Kendari, Angkatan 3 Kelompok 4, Balai Diklat Keagamaan Makassar. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan resume agenda ketiga, yaitu tentang manajemen ASN. Manajemen ASN merupakan pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kedudukan ASN terbagi atas dua. Yang pertama adalah PNS atau Pegawai Negeri Sipil, dan yang kedua adalah P3K atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. PNS merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. P3K, warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan. Bagaimana fungsi dan tugas ASN? Ada 3 poin. Yang pertama adalah pelaksana kebijakan publik, melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua adalah sebagai pelayan publik, yaitu memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Yang ketiga adalah perekat pemersatu bangsa, mempererat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Perbedaan hak PNS dan hak P3K. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, hak PNS Pasal 21 mengatur bahwa gaji, tunjangan, perlindungan, pengembangan kompetensi, jaminan pensiun dan hari tua, cuti, merupakan hak PNS. Bagaimana dengan hak P3K? Sama dengan hak-hak PNS yang terdiri dari gaji, tunjangan, perlindungan, pengembangan kompetensi, cuti, namun tidak mendapatkan jaminan pensiun dan hari tua. Kewajiban apa saja yang harus dilaksanakan oleh seorang ASN? Yang pertama adalah setia dan taat kepada Pancasila. Yang kedua adalah melaksanakan kebijakan. Yang ketiga adalah menjaga persatuan dan kesatuan. Keempat, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan. Yang keenam, menyimpan rahasia jabatan. Yang ketujuh, menunjukkan integritas. Dan yang terakhir, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Kode etik dan kode perilaku ASN, yaitu melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan, tidak menyalahgunakan informasi internegara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya, melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Sistem merit. Sistem merit terdiri dari 3 unsur. Yang pertama adalah mendukung keberadaan penerapan prinsip akuntabilitas, dapat mengarahkan SDM untuk dapat mempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya, dan yang ketiga adalah instansi pemerintah mendapatkan pegawai yang tepat dan berintegritas untuk mencapai visi dan misinya. Manajemen PNS terdiri atas beberapa poin, yaitu
Penyusunan dan penetapan kebutuhan yang diatur dalam pasal 56 dan 57 Undang-Undang ASN 2014, pengadaan PNS, pasal 58 sampai 67 Undang-Undang ASN 2014, pangkat dan jabatan diatur dalam pasal 68 Undang-Undang ASN tahun 2014, pengembangan karir, pasal 69 sampai 70 Undang-Undang ASN, pola karir diatur dalam pasal 71 Undang-Undang ASN, penghargaan, pasal 82 sampai 85 Undang-Undang ASN, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, dan yang terakhir adalah perlindungan diatur dalam pasal 92 Undang-Undang ASN. Bagaimana dengan manajemen P3K? Terdiri dari beberapa poin pula. Yang pertama adalah penetapan kebutuhan P3K diatur dalam pasal 94 Undang-Undang ASN. Pengadaan P3K diatur dalam pasal 95 sampai 96 Undang-Undang ASN. Penilaian kinerja P3K diatur dalam pasal 100 Undang-Undang ASN. Penggajian dan tunjangan diatur dalam pasal 101 Undang-Undang ASN. Pengembangan kompetensi P3K diatur dalam pasal 102 Undang-Undang ASN. Pemberian penghargaan diatur dalam pasal 100 Undang-Undang ASN. Disiplin P3K diatur dalam pasal 104 Undang-Undang ASN, dan pemutusan perjanjian kerja diatur dalam pasal 105 Undang-Undang ASN. Organisasi pegawai ASN yaitu disebut dengan Korpri. Tujuannya yaitu menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan profesi ASN, mewujudkan jiwa Korps ASN sebagai pemersatu bangsa. Fungsinya yaitu pembinaan dan pengembangan profesi ASN, memberikan perlindungan hukum dan advokasi kepada anggota Korps profesi ASN, menyelenggarakan usaha untuk peningkatan kesejahteraan anggota Korps profesi ASN. Sekian penjelasan tentang lika-liku manajemen ASN. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.